Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisbah Zupa dengan NIM 2301884. Di sini saya akan menjelaskan yaitu puisi adalah karya sastra yang menggunakan bahasa yang indah dan imajinatif untuk menyampaikan pesan, perasaan, atau pengalaman. Ada beberapa macam puisi, diantaranya satu puisi lirikal, puisi yang mengekspresikan perasaan dan emosi secara intens dan puitis. Contohnya Aku, karya Khairil Anwar. Kedua, puisi naratif. Puisi yang menceritakan suatu cerita atau kejadian dengan alur yang jelas. Contohnya Taman, karya Amir Hamid. Kemudian langkah-langkah dari puisi. Langkah-langkah dalam menulis puisi bisa bervariasi tergantung pada pendekatan penulisnya. Namun, secara umum, berikut adalah beberapa langkah yang umumnya dilakukan dalam proses penulisan puisi. Yang pertama, inspirasi. Temukan ide atau pengalaman yang ingin Anda ekspresikan dalam puisi Anda. Ini bisa berasal dari pengamatan, perasaan, imajinasi, atau pengalaman pribadi. Yang kedua, pemilihan gaya dan bentuk puisi. Tentukan gaya dan bentuk puisi yang ingin Anda gunakan, seperti puisi bebas, soneta, atau pantun, sesuai dengan pesan dan mood yang ingin Anda sampaikan. Selanjutnya, ialah pemilihan kata. Pilih kata-kata yang tepat dan memiliki makna yang kuat untuk mengungkapkan ide atau perasaan yang ingin Anda sampaikan. Pertimbangkan juga ritme dan aliran suara yang ingin Anda ciptakan. Selanjutnya, struktur. Atur struktur puisi Anda, termasuk pemilihan panjang baris, pola rima atau jika ada, dan pembagian bait atau stanza. Kemudian pengeditan dalam puisi tersebut, revisi dan suntinglah puisi Anda secara berkala untuk meningkatkan kelancaran, kohesi, dan kekuatan ekspresi. Perhatikan juga pemilihan kata, ritme, dan struktur secara keseluruhan. Kemudian membaca dan merevisi. Baca puisi Anda secara berulang-ulang untuk mengevaluasi kualitasnya. Mintalah masukan dari orang lain jika perlu, dan jangan ragu untuk melakukan revisi yang diperlukan. Penyelesaian. Setelah Anda puas dengan hasil akhir, tandai puisi Anda sebagai selesai dan siap untuk dipublikasikan atau tidak. Kemudian, fungsi dan tujuan dari puisi tersebut. Ekspresi emosi. Puisi menjadi wadah untuk mengekspresikan beragam emosi, termasuk sukacita, kesedihan, kegelisahan, atau kekecewaan melalui bahasa indah dan metafora. Puisi memungkinkan penyair untuk merespons secara mendalam terhadap pengalaman emosional mereka. Kemudian, komunikasi dan penyampaian puisi dapat digunakan untuk menyampaikan pesan, ide, atau pandangan tertentu kepada pembaca dengan memanfaatkan kekuatan kata-kata dan gaya bahasa. Puisi mampu menginspirasi, memberikan wawasan, atau bahkan memprovokasi pemikiran kritis. Kemudian, kehidupan estetika. Puisi merayakan keindahan, bahasa, dan kekuatan imajinasi melalui penulisan yang kreatif dan penggunaan elemen-elemen seperti ritme, rima, dan metafora. Puisi menciptakan pengalaman estetika yang mengikat. Selanjutnya, refleksi dan kontemplasi. Puisi seringkali mengajak pembaca untuk merenungkan makna kehidupan, alam, atau eksistensi manusia secara lebih dalam. Dengan merangsang imajinasi dan memancing emosi, puisi dapat menjadi sarana untuk introspeksi diri dan pertimbangkan filosofi, pelestarian budaya dan identitas. Dalam beberapa budaya, puisi digunakan sebagai cara untuk menyimpan dan mewariskan nilai-nilai, tradisi, dan sejarah budaya. Puisi juga dapat menjadi ekspresi identitas, sosial, politik, atau etnis, serta sarana untuk mengungkapkan perjuangan atau efektif. Baik, saya akan melanjutkan videonya. Selanjutnya kita akan membahas unsur dari puisi. Yang pertama, unsur puisi itu ada rima dan meter. Berbagai puisi yang menggunakan pola rima dan meter untuk menciptakan ritme yang khas. Yang kedua, itu ada imaginary atau imajinatif. Puisi seringkali menggunakan gambaran yang kaya untuk mengekspresikan ide dan emosi.
Yang ketiga itu ada metafora dan simbolisme. Penggunaan metafora dan simbolisme bisa menggambarkan kedalaman dan kompleksitas pada sebuah puisi. Dan yang terakhir kita ada itu struktur puisi. Berbagai puisi memiliki struktur tertentu seperti sonet, haiku, atau free verse. Selanjutnya kita akan membahas gaya dan genre dari puisi. Yang pertama itu, puisi itu memiliki sebuah gaya individual. Setiap penyair memiliki gaya dan yang unik tersendiri yang dapat mencangkup pemilihan kata, tema yang sering digunakan atau pendekatan terhadap struktur dari sebuah puisi. Yang kedua kita akan membahas genre puisi. Puisi dapat diklasifikasikan dalam berbagai genre seperti lirik, epik, naratif, atau elegi. Yang kedua kita akan membahas sejarah yang terakhir. Selanjutnya kita akan membahas sejarah puisi. Jadi puisi itu memiliki sejarah dari klasik hingga modern. Puisi telah berevolusi dari berbagai bentuk klasik seperti epik Homerus, puisi klasik Cina, hingga puisi modern yang sering mengeksplorasi bentuk dan bahasa yang lebih bebas. Yang terakhir kita akan membahas pengaruh budaya dan tempat. Yang pertama itu adalah puisi dalam budaya. Setiap budaya memiliki tradisi puisi yang unik, dengan ciri khas dan keistimewaannya masing-masing. Puisi global seringkali mencerminkan nuansa lokal dan global, menghubungkan pembaca dengan berbagai pengalaman dan pandangan dari berbagai dunia. Baik, itu adalah akhir dari video saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.